presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Sulistiati Solvina Sokabla STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. La
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Maha Kuasa. Kami bersyukur atas keselamatan dan berkat-Mu yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur atas ibadah hari ini yang dilakukan di rumah-rumah dan di gereja-gereja, walaupun dalam kondisi sangat terbatas. Kami percaya Engkau Allah Bapa yang akan melindungi dan memampukan kami melewati kondisi yang serba sulit dan terbatas ini. Ya Bapa, kami mengaku bahwa dalam perjalanan hidup kami masih saja kami menyakiti Tuhan dan sesama. Kami masih saja tidak taat pada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami agar iman kami terus bertumbuh dan dimampukan membangun hidup yang taat pada kehendak Tuhan, sehingga dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Menjalani kehidupan ini tentunya kami sangat memerlukan pimpinan dari Tuhan. Dan kami dipimpin serta dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, agar kami diberikan hikmat untuk merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam perangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalangnya orang Kanaan, orang Het, orang Heli, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kami para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang yang kering ke tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Oma, opa, opung sekalian, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat kesulitan harus kita hadapi, mungkin yang muncul di dalam pikiran kita adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana dan mungkinkah kita melewati kesulitan itu? Atau dengan kekuatan apakah kita dapat menghadapi kesulitan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini juga yang mungkin
ada di dalam pikiran Yosua dan umat Israel pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang sungai Yordan yang sangat dalam dan luas? Sanggupkah mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat di tanah Kanaan? Kekuatan apa yang mereka punya untuk melakukannya? Namun mengatasi pikiran-pikiran ini sebagai pemimpin umat Israel, Yosua diberikan petunjuk dan diyakinkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Pembacaan Alkitab tadi mengisahkan umat Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan dengan tabut perjanjian berjalan di depan mereka. Umat Israel menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan yang membuat air sungai kering atau terputus sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat sampai ke seberang sungai Yordan. Melalui kisah penyeberangan sungai Yordan ini, kita diperlihatkan pada suatu tindakan iman yang dilakukan oleh Yosua dan umat Israel, yaitu percaya kepada Allah dan firman-Nya sehingga mereka bisa melihat dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib bagi mereka. Karena itu, Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang ingin kita renungkan melalui pembacaan Alkitab hari ini. Yang pertama, percaya kepada Allah dan taat pada firman-Nya. Di ayatnya yang ke-9, Yosua menyampaikan kepada umat Israel supaya mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Mendengarkan firman Tuhan diartikan sebagai kepercayaan kepada Allah dan kesetiaan melakukan firman-Nya. Yosua dan umat Israel melakukan perjalanan dengan menjadikan tabut perjanjian yang berisi kedua loh batu yang bertuliskan firman Tuhan sebagai pemimpin barisan Israel. Menjadikan tabut perjanjian sebagai pemimpin barisan umat Israel ingin menunjukkan pertama bahwa Tuhan adalah pemimpin perjalanan umat Israel memasuki tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang hidup, yang selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, kesediaan umat untuk taat melakukan firman Tuhan. Hal kedua yang ingin kita renungkan adalah hidup kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani-nya kados berarti yang disendirikan, yang dipisahkan, tidak bercampur atau murni. Umat Israel dipilih dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain agar mempunyai kualitas hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Israel dipilih Tuhan untuk menjadi umat yang dikhususkan bagi Tuhan atau hidup bagi Tuhan. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-6 menyatakan seperti ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tujuannya adalah supaya Israel menjadi teladan
sebagai umat yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dalam pembacaan ini Yosua meminta umat Israel untuk menguduskan diri. Pengudusan diri menjadi syarat untuk menyaksikan dan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Allah dan kuasanya yang ajaib. Dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14 menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, kita juga diingatkan ayatnya yang ke-15 dan ke-16 untuk hidup dalam kekudusan, karena Allah yang telah memilih kita adalah kudus. Bagaimanakah hidup dalam kekudusan? Hidup dalam kekudusan adalah kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam kesetiaan kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga yang hendak kita renungkan melalui pembacaan ini adalah kuasa Tuhan menyertai hamba-Nya dan umat-Nya. Terputusnya air sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ingin menjelaskan, pertama, kuasa Allah menyertai Yosua. Perbuatan Allah yang ajaib ini merupakan tanda dan sekaligus ingin meyakinkan Yosua dan memperlihatkan kepada umat Israel bahwa Allah memberkati Yosua sebagai pemimpin Israel dan menyertai dia dengan kuasanya. Dan yang kedua, bahwa kuasa Allah menolong umatnya dalam menghadapi kesulitan kehidupan. Sehingga kuasa Allah yang ajaib itu hendak menegaskan bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai hamba-Nya dan umat-Nya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saat ini ada banyak keluarga yang mengalami kesulitan. Kebutuhan keluarga meningkat. Keluarga butuh makanan yang sehat dan itu tidak berbiaya murah. Dan biaya sekolah anak-anak yang besar. Sedangkan penghasilan berkurang. Bisnis macet. Usaha mandek. Bahkan ada orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan dalam kehidupan orang Kristen. Berbagai kesulitan hidup yang kita alami seperti air sungai Yordan yang sangat dalam dan luas, yang sulit untuk dilewati atau dilalui. Kita tidak berdaya, kita bertanya-tanya bagaimana melewatinya, sanggupkah menghadapinya, kekuatan apa yang kita punya untuk menghadapinya. Sebagai orang Kristen, apakah yang harus kita lakukan dan bagaimanakah kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ini? Kisah Yosua dan umat Israel dalam pembacaan hari ini mengajarkan kita bahwa
kesulitan kehidupan selalu ada. Namun ada jaminan dari Tuhan, yaitu Dia selalu hadir dalam kuasa-Nya. Dia selalu ada dengan kuasa-Nya untuk menolong kita. Kesulitan kehidupan kita sangat berat. Namun kita percaya Tuhan sanggup menolong kita melalui kuasa-Nya yang sangat hebat. Kesulitan kehidupan mesti dihadapi dengan iman. Dan jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kemampuan manusia. Firman Tuhan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-18 sampai 19 mengingatkan kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan teriak minta tolong dan menyelamatkan orang-orang yang takut kepadanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup percaya kepada Allah, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pengatur dan pemimpin kehidupan kita. Marilah kita menjaga kekudusan hidup dengan taat melakukan firman Tuhan atau kehendak Allah. Yakinlah bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menolong kita umat-Nya yang berada di dalam kesulitan. Kesulitan kita bisa saja berat, namun ingat, ada Tuhan yang kuasanya hebat. Dia yang akan menolong kita melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Yakin atau percaya kepada Tuhan dan taat selalu melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, oma opa, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Thank you.
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dari Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, dan firman-Mu yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau terus menuntun kami, dan janji firman-Mu itu adalah benar adanya. Oleh karena itu biarlah kami boleh meyakini kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan hidup di dalamnya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing Bapa. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, keluarga-keluarga mereka. Engkau karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan berikan rezeki dalam kesulitan dan pergumulan kehidupan. Tuhan berikan kepangan dan pertolongan. Tuhan memberkati jemaat-Mu secara khusus keluarga A. Simangunsong, keluarga E. Pangaribuan. Kiranya mereka selalu dipelihara oleh Allah Bapa yang Maha Kasih dalam setiap langkah hidup mereka, di tengah-tengah seluruh aktivitas mereka. Tuhan yang menjadi Bapa pengasih dan penyayang di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga merayakan ulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Secara khusus mereka yang berulang tahun kelahiran, kami berdoa untuk Damai Eriko Setiawan, Ropelina Simanjuntak Boru Tampubolon, S. Utagaul, Guntur Bram Star Utagaul, G. Simamora. Berkat Tuhan tercurah bagi mereka satu persatu, dan kiranya mereka hidup selalu di dalam kehendak Tuhan dan terus memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Doa kami buat majelis jemaat GPIB Peniel Linda Yoga dan juga Satgas COVID-19 GPIB Peniel Linda Yoga dalam menjalankan tugas saat pelaksanaan ibadah masa sosialisasi adaptasi berlangsung di gereja. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka boleh lakukan. Kami tetap mendoakan gereja-gereja-Mu dalam pelayanan di masa kehidupan yang baru ini. Biarlah kami diberikan kekuatan dan hikmat untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan ini, baik secara online maupun secara tatap muka, agar Tuhan tetap melindungi dan menjaga baik seluruh pelayan-Mu maupun segenap jemaat. Tuhan berkati dan sembuhkan setiap orang yang sakit di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan pemulihan. Tak putus-putusnya kami doakan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajaran
jajarannya, Bapak Gubernur Ridwan Kamil dan jajarannya, setiap relawan, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan juga yang bertugas untuk pemakaman, TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka Bapak dalam mengabdi di tengah-tengah masyarakat, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang bertugas hari ini. Presbiter bertugas, pemain musik, pemandu pujian, dan juga perekam video. Tuhan memberkati hidup mereka dan keluarga mereka. Kekuatan berkat Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab yang terambil dari Mazmur 79 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Saat ini sebagai bentuk syukur kami membawa persembahan kepadamu. Mari Bapa, jamah dan kuduskan supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Intisari Warta, Minggu 26 Juli 2020. Kebijakan tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan pelayanan dalam tatanan kehidupan yang baru. Ibadah hari Minggu pada tahap kedua, yaitu tahap adaptasi, akan dilakukan selama 5 minggu di bulan Agustus 2020. Yang menghadiri ibadah dalam tahap ini adalah 2 sektor yang masing-masing akan dijadwal. Pada hari Minggu 2 Agustus 2020, yang mengikuti ibadah adalah sektor 1 dan sektor 3. Pada hari Minggu 9 Agustus 2020, yang mengikuti ibadah adalah sektor 2 dan sektor 4. Selanjutnya, jadwal akan dibagikan di grup WhatsApp masing-masing sektor. Ibadah hari Minggu di tahap ini hanya dilaksanakan 1 kali pada pukul 9 WIB. Ibadah Pelkat GP dan PKB. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Juli 2020 dan Pelkat PKB pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 di grup WhatsApp masing-masing Pelkat dengan menggunakan rekaman suara dari pelayan firman. Katekisasi reguler. Telah dibuka kelas katekisasi reguler tahun 2020 sampai 2021 bagi warga jemaat yang memiliki anak berusia 16 tahun dan belum disidi. Diharapkan mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GPIB Penyiar di Biaya. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Penyiar di Biaya Bandung mengucapkan selamat ulang tahun pada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Damai Yeriko Setiawan, Dolperina Sibadim Kakber Kampung Kolon, S. Utagawa, Guntur Bram Star Utagawa, Gesi Mamora. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkah di tengah keluarga, pendidikan dan karir. Waktu jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian waktu jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu